Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang volume 5 kerucut dan bola. Yang pertama kita akan membahas tentang volume 5 terlebih dahulu. Volume 5 yaitu rumusnya sepertiga kali luas alas kali tinggi. Agar lebih paham lagi, perhatikan soal berikut ya. Sebuah taman hiburan di Malang, Jawa Timur mempunyai rumah kaca sebagai salah satu wahananya. Rumah kaca tersebut berbentuk 5 segi 4 beraturan dengan sisi, alas, dan tinggi 6 meter. Berapakah volume di dalam rumah kaca tersebut? Nah, jika digambarkan seperti ini, mari kita bahas bersama-sama. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa rumus volume 5 adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi. Berdasarkan soal tadi diketahui bahwa sisi alasnya adalah 6 meter dan tingginya 6 meter. Karena alasnya berbentuk persegi, maka luas alasnya menggunakan rumus luas persegi, yaitu luas persegi sisi kali sisi. Maka berdasarkan soal ini dapat ditulis sepertiga kali sisi kali tinggi. Maka angkanya kita masukkan ke dalam rumus, yaitu sepertiga dikali 6 dikali 6 dikali 6. Hasilnya sama dengan 72 meter kubik. Perhatikan bangun berikut. Bangun ini adalah 5 segitiga karena alasnya berbentuk segitiga. Maka untuk rumus volume 5 segitiga yaitu sepertiga kali luas alas kali tinggi. Nah, luas alasnya ini berbeda karena alasnya segitiga. Jadi volume sama dengan sepertiga kali setengah kali alas kali tinggi kali T. Karena alasnya segitiga, maka luas alasnya memakai rumus luas segitiga, yaitu setengah kali alas kali tinggi. Maka didapatkan rumus 5 segitiga yaitu sepertiga kali setengah kali alas kali tinggi kali tinggi. Agar kalian lebih paham lagi, perhatikan soal berikut ya. Dayu membeli tas berbentuk 5 segitiga beraturan. Jika panjang sisi 5 14 cm dan tinggi 5 12 cm, berapakah volume tas tersebut? Sekarang kita tulis dulu rumus volumenya yaitu sepertiga kali setengah kali alas kali tinggi kali tinggi. Kemudian kita masukkan angkanya yaitu panjang sisi 5 14 dan tingginya 12 cm. Kita masukkan ke dalam rumus. Setelah kita masukkan, kita hitung karena sepertiga kali setengah itu 1/6, kita tulis 1/6. Selanjutnya dikali 14, dikali 14, dikali 12. Hasilnya 392 cm kubik. Sekarang Bu Guru kasih pertanyaan lagi biar kalian lebih paham lagi. Sebuah limas alasnya berbentuk segi seperti pada gambar di bawah ini. Diketahui pada EFGH sejajar dengan bidang ABCD dan tinggi limas TEFGH setengah dari tinggi limas TABCD. Jika tinggi limas TABCD adalah 14 cm, maka volume ABCD EFGH adalah, nah ini gambarnya. Yuk kita bahas bersama-sama. Nah, di bangun ini sebenarnya ada 2 bangun 5 segitiga yang ditumpuk, yaitu 5 segitiga yang besar dan kecil. Lihat gambarnya. Itu yang atas dan bawah. Jika kita satukan, makanya jadi seperti ini. Lalu bagaimana cara menghitungnya? Disimak ya. Jadi cara menghitungnya, volume limas yang besar dikurangi volume limas yang kecil. Kemudian kita tulis rumusnya yaitu sepertiga kali S kali S kali T. Itu dikurangi sama sepertiga kali S kali S kali T. Kemudian angkanya kita masukkan sepertiga kali 12 kali 12 kali 14 dikurangi sepertiga kali 6 kali 6 kali 7. Maka 672 dikurangi 84 hasilnya 588 cm kubik. Nah, selanjutnya kita akan membahas volume kerucut. Volume kerucut mempunyai rumus sepertiga kali Pi kali R kali R kali T. Agar kalian lebih paham, yuk simak soal berikut. Ibu Udin membuat sirup apel dan menuangkannya pada gelas berbentuk kerucut seperti gambar di samping. Gelas tersebut mempunyai diameter 7 cm dan tinggi 6 cm. Berapakah volume gelas tersebut?
Nah, jika kita gambarkan seperti ini. Nah, kemudian kita tulis rumus volumenya, yaitu sepertiga kali pi kali r kali r kali t. Nah, karena di soal itu diketahui D diameter bukan R, karena rumusnya adalah ada R-nya, maka kita harus cari R dulu. Kita mencari R atau jari-jari, yaitu jari-jari itu setengah dari diameter. Jadi bisa kita tulis R sama dengan 7/2 atau 3,5. Kenapa Bu Guru lebih milih 7/2? Karena lebih mudah untuk dihitung daripada 3,5. Sebenarnya sih sama saja. Yuk kita hitung. Kemudian angkanya kita masukkan, yaitu sepertiga kali 22/7 kali 7/2 kali 7/2 kali 6. B menggunakan 22/7 karena D-nya itu adalah kelipatan 7. Artinya bisa dibagi 7. R kuadrat itu R kali R. Nah, karena tadi R-nya udah ketemu 7/2, maka kita masukkan angkanya 7/2. Yuk kita hitung bersama-sama. Nah, angka 7 dan 7 kita coret karena sama-sama dibagi 7. Kemudian 6 dibagi 3, yaitu hasilnya 2. Kita tulis angka 2 di 6 karena 6 lebih besar. Setelah itu kita coret lagi 22 dan 2. 22 dibagi 2 sama dengan 11. Maka kita tulis 11 di atas angka 22 karena 22 dan 2 itu besar 22. Jadi kita tulis di atas 22. Kemudian 2 dan 2 kita coret lagi, habis tinggal angka 11 dan 7. Maka 11 kali 7 sama dengan 77. Jadi ketemunya 77 cm kubik. Jadi volume gelas bentuk kerucut adalah 77 cm kubik. Nah, agar kalian lebih paham lagi, yuk simak soal berikut. Volume benda berbentuk kerucut besarnya 770 cm kubik. Tingginya 15 cm. Berapa cm jari-jari kerucut tersebut? Yuk kita kerjakan bersama-sama. Nah, diketahui V sama dengan 770, kita tulis. Terus kemudian T-nya 15. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya R, yaitu jari-jari. Jari-jarinya berapa? Mari kita kerjakan. Kita tulis rumusnya, yaitu R sama dengan akar dari 3 kali volume dibagi pi kali T. Angkanya kita masukkan, 3 kali volumenya 770 dibagi pi-nya pakai 22/7 kali 15. Kita kalikan 3 kali 770 2310 dibagi 22/7 kali 15. Kemudian 22 itu dikali 15 dulu, hasilnya 330. Kita tuliskan, jadi akar dari 2310 dibagi 330/7. Kemudian kita hitung menjadi perkalian dibalik, makanya 7 menjadi di atas dan 330 menjadi di bawah. Selanjutnya kita kalikan 2310 dikali 7 dibagi 330, hasilnya akar dari 49. Nah, akar dari 49 adalah 7 cm. Ketemunya 7 cm. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang volume bola. Rumus volume bola yaitu 4/3 kali pi kali r atau r kuadrat. Nah, agar kalian lebih paham, perhatikan soal berikut ya. Kalian pasti tahu ini gambar apa? Ya betul, ini adalah gambar akuarium. Barusan kalian telah mencermati akuarium tersebut. Kemudian Udin mengisinya dengan air hingga penuh. Diameter akuarium 21 cm. Berapa cm kubik volume air yang harus diisi ke dalam akuarium? Langkah pertama yaitu karena diketahui D sama dengan 21, kita harus mencari jari-jari dulu. R-nya, R itu setengah dari diameter, yaitu 21 dibagi 2. Atau bisa kita tulis 21/2. Nah, kemudian kita tulis rumusnya. Volume sama dengan 4/3 kali pi kali R. Kemudian angkanya kita masukkan. Nah, setelah itu kita coret-coret, yaitu 21 dicoret dengan 7. 21 bagi 7 sama dengan 3. Setelah itu 3 dan 3 kita coret. Habis. Nah, selanjutnya 4 kita coret dengan 2. 4 bagi 2 hasilnya 2. Kemudian 2 kita coret dengan 2.
habis. Nah, tinggal kita coret lagi 22 dan 2. 22 bagi 2 sama dengan 11. Nah, sekarang kita tinggal kalikan 11 dikali 21 dikali 21. Kita hitung, hasilnya sama dengan 4.851. Jadi volume akuarium adalah 4.851 cm3. Nah, untuk pembelajaran hari ini sampai di sini dulu ya. Semoga kalian paham. Selamat belajar, tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.